Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan kolo. Permainan ini bernama kolo dipungut dari Kampung Bukit Tinggi, Desa Sketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Kolo berarti burung, tetapi sebenarnya nama permainan ini berasal dari kata kuolo yang artinya taruh. Nah, inilah yang lebih tepat, sebab jika dalam permainan ini salah seorang permainan dapat mengatur atau menaruh batu-batu yang dipakai sebagai alat permainan, ia harus meneriakkan kata kuolo. Kata kuolo ini dalam pengucapan yang cepat terdengar seperti berbunyi kolo. Jadi jelas bahwa permainan ini tidak ada hubungannya dengan kolo dalam arti burung. Latar belakang sejarah perkembangan permainan kolo. Permainan ini termasuk jenis permainan anak-anak. Rupanya permainan ini merupakan permainan yang datang dari luar Pulau Sumbawa, tetapi sudah menyatu dengan kebudayaan Sumbawa. Terbukti dengan istilah-istilah yang dipakai dikatakan pendatang karena ternyata terdapat di daerah lain. Sementara orang yang lebih tua tidak mengenalinya. Diperkirakan mulai ada di Kabupaten Sumbawa sekitar tahun 1960. Saya Amelia Fahria dengan NIM E1E01904 akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kolo. Yang pertama adalah mempererat hubungan sosial anak-anak, karena pada permainan kolo dilakukan oleh lebih dari 2 orang dan dilakukan secara beregu, sehingga secara tidak langsung anak akan saling berinteraksi dan mempererat hubungan sosial antar sesama. Yang kedua adalah melatih kerjasama, karena pada permainan ini dilakukan secara beregu dan setiap regu akan bekerja sama untuk mempertahankan anggota dan memenangkan permainan tersebut. Yang ketiga adalah sportivitas. Sportivitas adalah sikap adil dan jujur yang mengakui kelemahan dan kekurangan diri di hadapan lawan atau mengakui keunggulan lawan. Contohnya adalah ketika salah satu kelompok kalah, kelompok tersebut harus dengan sportif menerima kekalahan dan menerima kemenangan tim lawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan atau perlengkapan dalam permainan kolo. Untuk permainan kolo dibutuhkan beberapa pecahan genteng atau yang sering kita sebut dengan telawi dan sebuah bola karet. Bisa juga menggunakan bal kerik, yaitu bola yang terbuat dari serpihan kain, atau bal keraras, yaitu bola yang terbuat dari daun pisang atau kertas, atau bisa juga menggunakan bola kasti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai aturan permainan kolo. Adapun aturan dalam permainan kolo yang pertama yaitu siapa yang sedang menjadi pihak entek harus bisa menyusun kembali telawe atau genteng yang berserakan. Kemudian yang kedua, siapa yang kena lemparan bola berarti seluruh regu tersebut akan menjadi pihak masang atau pihak yang kalah. Dan yang ketiga, yang menjadi pihak masang untuk permulaan adalah pihak yang kalah di dalam shoot. Selanjutnya, pihak masang dapat melempar lawannya dengan bola secara langsung atau bekerja sama dengan teman satu timnya. Yang kelima, regu yang berhasil menyusun telawe atau genteng dan menyebut kolo adalah regu yang menang. Dan yang terakhir yaitu regu yang kalah menggendong regu yang menang. Ini disebut dengan hukuman temboko. Sebelum permainan dimulai, anggota regu ditentukan dengan shoot. Pihak yang menang akan memilih timnya masing-masing dan pihak yang kalah akan memilih timnya masing-masing. Pihak yang menang disebut pihak entek dan pihak yang kalah disebut pihak masang. Setelah diketahui siapa yang menang dan kalah dalam shoot, maka pihak yang menang memegang bola, sedangkan pihak yang kalah berjaga agak jauh dari susunan telawe. Kemudian pemegang bola melempar tumpukan telawe. Lemparannya diusahakan mengenai telawe, tetapi tidak terlalu berserakan. Sesudah telawe berjatuhan dan bola terlempar, maka pihak entek berusaha menyusun kembali telawe yang berserakan tadi. Sementara pihak masang berusaha mengambil bola yang terlempar tadi. Kemudian bola tersebut harus dilemparkan ke salah seorang lawannya. Jika lemparannya kena, maka pada saat itu status kedua regu bertukar.
Pihak yang terkena lempar harus mengambil bola tersebut dan dilemparkan ke arah lawannya, sedangkan yang lain harus berusaha mengatur telawek yang berserakan tadi. Permainan terus berlanjut dengan kedua regu bergantian sebagai pihak entek dan pihak masang. Hingga salah seorang anggota regu dapat menyusun telawek tadi, maka ia harus berteriak kolo yang berarti regunya menang.